Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pengaruh citra merek, kualitas produk, dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian sepeda Polygon. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan studi kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman menerima notifikasi terbaru dari saya. Model yang akan diteliti pada penelitian ini adalah citra merek. Itu adalah variabel independen yang pertama, itu berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, di mana semakin baik citra merek itu akan meningkatkan keputusan pembelian. Untuk model yang kedua atau kualitas produk, variabel independen X2 itu berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Semakin baik kualitas produk, maka keputusan pembelian akan semakin meningkat. Untuk persepsi harga, itu adalah variabel X3, itu berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, di mana semakin persepsi harga yang ditawarkan semakin menarik, maka keputusan pembelian akan semakin meningkat. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah konsumen sepeda Polygon. Sampel yang diperoleh itu sebanyak 98 dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling atau sampel berdasarkan dengan kriteria. Variabel penelitian yang diteliti antara lain: 1. Citra merek itu terdiri dari 3 indikator. Yang kedua, kualitas produk terdiri dari 7 indikator. Untuk yang ketiga adalah persepsi harga, itu terdiri dari 3 indikator. Dan variabel Y, keputusan pembelian, itu ada 5 indikator. Masing-masing pengukuran menggunakan skala Likert 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak setuju dan 5 itu adalah sangat setuju. Untuk teknik analisis data yang akan digunakan nanti adalah yang pertama itu adalah uji validitas yang diukur dengan analisis faktor, di mana kriterianya itu nilai KMO lebih dari 0,5 sehingga kecakupan sampel terpenuhi. Dan untuk faktor loading masing-masing indikator itu lebih dari 0,4 sehingga bisa dikatakan valid. Untuk uji reliabilitas itu menggunakan alpha Cronbach dengan kriteria nilai alpha itu lebih dari 0,7 sehingga variabel bisa dikatakan reliable atau konsisten. Untuk persamaan regresi yang digunakan adalah Y sama dengan alpha plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus error. Nah, untuk yang keempat itu adalah uji kelayakan model yang terdiri dari 2, yaitu yang pertama koefisien determinasi, nanti dilihat dari nilai adjusted R-square, dan untuk yang kedua adalah uji F, itu dilihat dari nilai signifikan kurang dari 0,05. Dan pengujian yang terakhir adalah uji hipotesis. Hipotesis diterima apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Nah, sekarang bagaimana cara mengaplikasikan pada program SPSS? Setelah kuesioner kembali dari responden dan telah ditabulasi data seperti ini, saya sudah menabulasi data di mana responden itu terdiri dari 98, dan di sini juga untuk identitas responden itu ada jenis kelamin, usia, dan penghasilan.
Nah, sedangkan untuk variabel penelitiannya itu adalah citra merek yang terdiri dari 3 indikator, dan nilai X1 ini adalah rata-rata variabel X1 atau citra merek itu terdiri dari rata-rata dari indikator citra merek yang pertama dan sampai indikator citra merek yang ketiga. Dan untuk kualitas produk di sini ada 7 indikator. Nah, sedangkan X2 itu adalah rata-rata dari X21 sampai X27. Untuk variabel yang ketiga itu adalah persepsi harga, di mana persepsi harga itu terdiri dari 3 indikator, di mana X3 itu adalah rata-rata dari X31 sampai dengan X33. Nah, variabel yang terakhir adalah keputusan pembelian, itu terdiri dari 5 indikator, dan Y itu adalah keputusan pembelian yang diperoleh dari nilai rata-rata dari Y1 sampai dengan Y5. Nah, di sini sudah ada datanya, tinggal kita masukkan ke SPSS. Sekarang teman-teman bisa membuka program SPSS seperti ini. Kebetulan saya masih menggunakan SPSS versi 16. Teman-teman tinggal copy aja di mana jenis kelamin di sini hingga di variabel Y-nya, tinggal di copy. Nah, teman-teman bisa di paste, Ctrl F. Nah, di sini ada data view, ada variabel view. Nah, untuk memberi nama agar tidak var 001 hingga var 0025, teman-teman bisa melakukan pemberian nama melalui variabel new, variabel view di sini. Nah, var 001 itu tadi sesuaikan dengan yang ada di Excel untuk tabulasi data. Di sini adalah jenis kelamin, usia, dan penghasilan. Teman-teman bisa mengganti untuk namanya di sini jika, kita singkat saja jika, usia, dan penghasilan. Sedangkan untuk var 004 sampai var 0025 itu adalah masing-masing indikator beserta variabel. Di sini sudah saya buat, tinggal di copy aja. Oke. Nah, ini sudah sesuai dengan format yang ada di Excel. Teman-teman tinggal memberi nama di sini. Untuk variabel X1 itu adalah citra merek. Untuk variabel X2 itu adalah kualitas produk. Untuk variabel X3-nya itu adalah persepsi harga. Dan variabel Y-nya itu adalah keputusan pembelian. Nah, untuk JK, jenis kelamin, nanti biar memunculkan 1 itu apa, 2 itu apa, teman-teman bisa melihat atau mengganti di sini dengan value ini. Value di sini teman-teman bisa klik di value. Nah, value di sini nilai 1 itu adalah laki-laki, teman-teman tinggal ketik laki-laki. Untuk yang kedua itu adalah perempuan. Di add, terus di OK. Sedangkan untuk usia, di sini tadi usia juga dibagi 4 kategori. Untuk yang pertama, ini tinggal diklik yang di value-nya. Nah, untuk yang pertama itu adalah kategori usia 17 hingga 25 tahun. Di add, terus ketik 2,
26 hingga 35 tahun. Di add lagi. Untuk yang ketiga itu adalah 36 hingga 45 tahun. Di add. Dan yang terakhir itu adalah 4, itu usia lebih dari 45 tahun. Tinggal di add. Oke. Untuk penghasilan di sini terdiri dari 3 kategori. Kategori yang pertama itu adalah kurang dari 1 juta. Untuk kategori yang kedua itu di antara 1 juta hingga 2 juta. Yang ketiga itu lebih dari 3 juta. Nah, teman-teman tinggal melakukan caranya seperti tadi. Untuk di value diketik, diklik value. Nilai yang pertama itu adalah kurang dari 1 juta. Untuk yang kedua itu adalah 1 juta sampai dengan 2 juta. Untuk yang ketiga itu adalah lebih dari 2 juta. Di add. Oke. Nah, sekarang sudah sesuai semuanya. Tinggal langkah yang pertama untuk seperti tadi, langkah-langkahnya tadi yang sudah dibahas tadi. Nah, untuk statistik deskriptif, pertama kali di awalan adalah statistik deskriptif. Itu hanya menggambarkan identitas respondennya dan variabel penelitian. Langkahnya menggunakan analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Nah, untuk statistik deskriptif yang pertama itu adalah identitas responden. Jadi yang dimasukkan hanya CK, usia, dan penghasilan. Nah, dimasukkan di sini. Oke. Teman-teman bisa melihat di sini untuk jenis kelaminnya itu laki-laki itu sebanyak 96 dan perempuannya itu sebanyak 2. Untuk usia di sini lebih dominan adalah di usia 26 sampai 35 tahun itu terdiri dari 34 orang atau 34,7%. Sedangkan untuk penghasilan itu lebih banyak di kurang dari 1 juta, itu adalah 95 orang atau 96,9%. Untuk identitas responden sudah diketahui, sekarang tinggal mencari statistik deskriptif variabelnya. Ini melalui analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Kita reset dulu, jadi kita kosongkan dulu. Di sini akan menganalisis masing-masing indikator beserta variabelnya, yang dimasukkan indikator beserta variabelnya. Jadi X11 sampai dengan X1 dimasukkan. Teman-teman bisa diklik di statistik, centang di mean, median, mode, minimum, maksimum, dan standar deviasinya. Continue. Oke. Nah, di sini bisa diketahui bahwa citra merek yang terdiri dari 3 indikator itu memiliki nilai rata-rata 4,03, berarti dalam kategori yang masih baik, berarti citra merek dalam kategori baik. Dari 3 indikator tersebut, untuk indikator yang ketiga itu adalah paling rendah, karena di sini nilainya paling rendah yaitu 3,96. Untuk nilai X11 itu yang paling tinggi, jadi nanti bisa digunakan sebagai implikasi manajerialnya, di mana perusahaan bisa meningkatkan variabel citra merek itu melalui
X13. Nah, nanti bisa dilihat di kuesionernya itu X13 membahas mengenai apa, karena di sini nilai paling rendah itu adalah X13. Jadi bisa dipertahankan melalui bisa diperbaiki melalui X13-nya. Untuk variabel yang kedua sama, analyze, descriptive statistik, frekuensi. Nah, di sini nih tinggal dikeluarkan. Teman-teman bisa masukkan X21 sampai dengan X2. Dimasukkan, dicek aja dulu di statistik. Di sini posisi masih tercentang. Continue, oke. Nah, di sini juga sama. Nah, untuk variabel X2 yang terdiri dari 7 indikator itu memiliki nilai rata-rata 4,09, berarti kualitas produk dalam kategori yang sudah baik. Nah, teman-teman bisa lihat untuk variabel kualitas produk, nilai rata-rata yang terendah itu pada posisi di X26. Jadi nanti bisa dilihat di kuesionernya untuk X26 itu mengenai apa. Nah, ini nanti bisa ditingkatkan. Jadi kualitas produk bisa ditingkatkan melalui indikator dari X26 karena di sini nilainya paling rendah. Nah, sedangkan untuk yang nilai paling tinggi itu adalah X21. Nah, ini nanti bisa dipertahankan. Jadi kualitas produk bisa dipertahankan melalui indikator yang pertama. Nah, untuk yang di bagian bawah sini, kita tadi menggunakan pengukuran skala Likert 1 sampai 5, di mana 1 itu adalah sangat tidak setuju dan 5 itu sangat setuju. Nah, untuk variabel X2 itu adalah kualitas produk. Nah, kualitas produk itu di sini ada nilai 2, berarti tidak setuju itu ada 2 orang yang menjawab tidak setuju dalam indikator X21. Berarti nanti dicari indikator yang pertama itu apa. Jadi ada 2 orang yang menjawab tidak setuju mengenai indikator tersebut, dan ada 29 orang yang menjawab ragu-ragu atau netral, dan ada menjawab 19 orang yang menjawab setuju, dan menjawab sangat setuju adalah 48 orang. Nah, begitu selanjutnya sampai dengan di X27. Untuk variabel yang ketiga itu sama, analyze, descriptive statistik, frekuensi. Nah, teman-teman yang ini dikeluarkan, diganti untuk X31 sampai dengan X3. Tinggal dimasukkan saja, tinggal diklik OK. Nanti untuk pembahasan sama seperti tadi, dimana di sini ada 3 indikator, nilai rata-ratanya 3,9. Kalau dibulatkan berarti mendekati 4, berarti persepsi harga sudah cenderung baik. Untuk variabel yang dependennya adalah keputusan pembelian, langkahnya juga sama, analyze, descriptive statistik, frekuensi. Nah, ini tinggal dimasukkan saja untuk Y11 sampai dengan Y-nya. Nanti cara membacanya sama, kita bahas masing-masing indikator, dan nilai rata-rata untuk keputusan pembelian itu adalah 4, berarti dalam kategori baik. Untuk pengujian selanjutnya adalah uji validitas, di mana uji validitas itu menggunakan analisis faktor. Teman-teman bisa melakukan pengujian melalui ini, analyze, data reduction, diklik faktor. Untuk variabel yang pertama adalah citra merek. Ini yang dimasukkan hanya indikator saja ya, diingat ya, hanya indikator saja, berarti X11 sampai dengan X13. Dimasukkan, teman-teman bisa klik di deskriptif. Nah, ini centang di KMO, continue. Nah, teman-teman bisa klik lagi di extraction, number of faktornya ketik 1. Oke, baru di OK. Nah, di sini sudah muncul faktor analisis atau analisis faktor.
Nah, untuk variabel yang pertama itu adalah X1 itu memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin atau KMU-nya itu 0,749 lebih dari 0,5 yang sudah dikriteriakan tadi, sehingga dapat disimpulkan berarti untuk variabel X1 itu kecukupan sampelnya sudah terpenuhi. Nah, untuk melihat valid dan tidaknya, teman-teman bisa melihat di nilai komponen metrik di sini nih. Di mana nilai komponen metrik ini atau faktor loading ini harus lebih dari 0,4. Untuk X11 hingga X13 itu memiliki nilai komponen metrik lebih dari 0,4, yang artinya indikator yang membentuk variabel citra merek adalah valid. Untuk variabel X2 langkahnya juga sama, analyze, data reduction, faktor. X11 sampai dengan X13 bisa dikeluarkan, diganti dengan X21 sampai dengan X27. Bisa dicek dulu di deskriptifnya. Oke, KMU masih kecentang, extractionnya, number of faktornya juga masih ada ketikan 1, angka 1, tinggal di oke saja. Nanti cara membacanya sama, nilai KMU-nya itu lebih dari 0,5 sehingga kecakupan sampelnya terpenuhi, dan untuk nilai komponen metrik masing-masing indikator itu memiliki nilai lebih dari 0,4. Berarti indikator yang membentuk variabel kualitas produk adalah valid. Untuk variabel yang ketiga, langkahnya juga masih sama, analyze, data reduction, faktor. Untuk X21 hingga X27 dikeluarkan, diganti dengan X31 sampai dengan X33. Dimasukkan, klik OK. Nah, nanti cara membacanya juga sama, nilai KMU 0,719 lebih dari 0,5 sehingga kecakupan sampelnya terpenuhi, dan untuk nilai komponen metrik masing-masing variabel masing-masing indikator memiliki nilai lebih dari 0,4 sehingga indikator yang membentuk variabel persepsi harga adalah valid. Untuk validitas yang keempat sama, analyze, data reduction, faktor. Nah, ini tinggal dikeluarkan. Teman-teman bisa memasukkan untuk variabel keputusan pembelian yaitu Y1 sampai dengan Y5. Tinggal diklik OK. Sama di sini bisa dilihat nilai KMU-nya 0,879 lebih dari 0,5, dan untuk nilai komponen metriknya untuk Y1 sampai dengan Y5 itu memiliki nilai lebih dari 0,4. Nah, pengujian selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu diuji menggunakan alpha Cronbach. Langkahnya adalah analyze, scale, reliability analysis. Yang dimasukkan hanya indikator. Berarti kalau kita mau menguji reliabilitas variabel X1, berarti yang dimasukkan X11 sampai dengan X13. Klik statistik, bisa dicentang di scale if item delete, continue, oke. Nah, di sini bisa dilihat untuk alpha Cronbach itu lebih dari 0,7 karena di sini alpha Cronbach-nya untuk variabel citra merek adalah 0,9. Jadi lebih dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa citra merek reliable atau konsisten. Untuk yang kedua, langkahnya masih sama, yaitu analyze, scale, reliability. Yang ini dikeluarkan, X11 sampai X13 dikeluarkan. Masukkan X21 hingga X27. Klik OK. Di sini bisa diketahui untuk nilai alpha Cronbach-nya
itu sebesar 0,967. Itu artinya berarti untuk variabel X2 atau kualitas produk itu adalah reliable atau konsisten. Nah, untuk variabel yang ketiga, analyze, scale, reliability analysis, ini dikeluarkan, dimasukkan variabel X31 sampai dengan X33, diklik OK. Bisa diketahui di sini untuk nilai alfa krombatnya itu sebesar 0,897, itu masih lebih dari 0,7. Sehingga bisa disimpulkan untuk persepsi harga itu adalah reliable. Dan untuk variabel Y-nya, nah ini teman-teman juga masih sama, analyze, scale reliability analysis, masukkan, dikeluarkan terlebih dahulu, tinggal yang dimasukkan Y1 sampai dengan Y5. Oke. Nah, di sini bisa diketahui untuk nilai alfa krombat itu sebesar 0,970. Nah, kalau nilainya lebih dari 0,7, maka variabel keputusan pembelian dapat dikatakan reliable. Pengujian selanjutnya itu adalah di regresi linear berganda. Karena dalam pengujian ini untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka alat uji yang digunakan adalah regresi linear berganda. Nah, langkahnya adalah analyze, regression, linear. Di sini ada variabel dependent dan ada variabel independent. Nah, pada penelitian ini variabel dependentnya itu adalah keputusan pembelian. Berarti teman-teman bisa cari di sini adalah keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini adalah variabel yang diperoleh dari rata-rata dari Y1 sampai dengan Y5. Saya masukkan di dependent. Untuk variabel independennya adalah citra merek untuk X1, yang kedua itu adalah kualitas produk, dan yang ketiga adalah persepsi harga. Langsung di OK saja. Nah, di sini sudah ada hasil regresinya, hasil outputnya. Nah, nanti untuk pertama kali adalah teman-teman bisa membuat persamaan regresinya. Persamaan regresi nanti bisa dilihat di sini untuk standar koefisien betanya. Y sama dengan 0,329 X1 atau citra merek ditambah, karena di sini hasilnya positif, ditambah 0,320 X2 kualitas produk, dan ditambah dengan 0,208 X3 itu persepsi harga. Nah, dari persamaan regresi ini di sini ini nanti bisa diketahui bahwa citra merek itu lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian karena nilainya itu lebih tinggi dibandingkan variabel yang lain, diikuti dengan variabel kualitas produk dan persepsi harga. Untuk koefisien determinasi, teman-teman bisa melihat di sini untuk tabel ini. Koefisien determinasi yang dilihat dari nilai adjusted R square, nah ini 0,556, itu kalau dipresentasikan itu sebesar 55,6%. Nah, berarti keputusan pembelian itu dijelaskan oleh variabel citra merek, kualitas produk, dan persepsi harga itu sebesar 55,6%. Sisanya, berarti sisanya itu adalah 100, nah, karena penelitian itu kan 100%, sedangkan di sini hanya memberikan 55,6, berarti dikurangi 55,6, berarti sisanya itu adalah 44,4% yang dipengaruhi selain 3 variabel tersebut, misalkan promosi,
promosi, lokasi, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di jurnal acuan yang digunakan. Sedangkan untuk uji F-nya ini bisa dilihat di bagian di sini. Untuk F di sini ini ada F hitungnya itu sebesar 41,421 dengan nilai signifikannya 0,00. Teman-teman hanya bisa melakukan dengan melihat signifikan saja, di mana kriterianya nilai signifikan itu kurang dari 0,05. Nah, di sini nilai signifikannya adalah 0,000, itu kurang dari 0,05. Itu yang artinya model regresi layak digunakan dalam penelitian ini. Nah, untuk pengujian yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Hipotesis diterima itu apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini bisa dilihat untuk variabel yang pertama atau hipotesis yang pertama tadi dinyatakan bahwa citra merek itu berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Teman-teman bisa melihat untuk nilai signifikan di sini sebesar 0,001, itu kurang dari 0,05, dan nilainya di sini adalah positif sesuai dengan arah hipotesisnya. Sehingga hipotesis pertama bisa dikatakan diterima. Karena apa? Nilai signifikannya kurang dari 0,05 dan arahnya positif sesuai dengan arah yang telah diajukan dalam hipotesis. Begitu pula untuk hipotesis kedua, kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Nah, hipotesis yang kedua juga diterima karena nilai signifikannya 0,002 itu kurang dari 0,05 dan arah nilai standar betanya ini adalah positif sesuai dengan arah hipotesis. Nah, untuk yang ketiga, hipotesis yang ketiga, persepsi harga itu berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Di sini dapat dilihat nilai signifikannya itu 0,029, itu masih kurang dari 0,05 dan arahnya itu adalah positif, sehingga hipotesis yang ketiga adalah diterima. Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai langkah-langkah menggunakan analisis regresi. Semoga bermanfaat dan teman-teman memahami, cepat menyelesaikan studinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.